Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Jamaah taklim yang berbahagia, kita masuk ke bab selanjutnya tentang sunnah wudu. Ulama menyimpulkan dari praktek wudunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa yang dianggap sebagai sunnah. Sunnah itu ada rukun, ada sunnah. Rukun itu yang kalau tidak dikerjakan maka tidak sah wudunya, itu rukun. Kalau sunnah itu yang kalau dikerjakan maka semakin sempurna wudunya, pun kalau tidak dikerjakan wudunya tetap sah. Cuma dalam bahasa usul fikih, al-mukhalafatu ala sunnah makruh. Kerjaan yang meninggalkan sunnah maka hukumnya makruh. Saya ulang Pak, itu kaidahnya. Jadi kalau ada orang yang misalnya sholat takbir tidak mengangkat tangan, Nabi mengajarkan mengangkat tangan, sholatnya sah. Sebab rukunnya itu cuma Allahu Akbar, itu rukunnya. Ngangkat tangannya sunnah. Maka yang sholatnya tanpa ngangkat tangan sah. Karena ada rukunnya Allahu Akbar, tapi dinyatakan makruh, dianggap kurang sempurna. Bukan tidak sempurna, kurang sempurna. Karena meninggalkan sunnah. Kan kita sering mendengar, mohon maaf deh ya, jadi ada kajian sunnah, ustadz sunnah, begitu ya. Ustadz bid'ah, ntar teman-teman jadi ustadz makruh nih. Karena banyak yang ditinggalkan sunnahnya. Nah, padahal pas sunnah itu secara bahasa dia tradisi. Nabi nikah, kita nikah, berarti kita mengikuti tradisi Nabi. Tadi Bapak dari awal coba. Bapak dari awal di sini. Masuk ke masjid, Nabi ke masjid enggak? Ke masjid. Berarti Bapak sudah nyunnah. Tadi jamaah enggak? Jamaah. Nabi sering jamaah enggak? Jamaah. Sunnah. Nabi baca enggak Al-Fatihah? Baca. Bapak baca Al-Fatihah? Sunnah. Nabi ngangkat tangan enggak? Ngangkat tangan. Bapak ngangkat tangan? Sunnah. Nabi ruku enggak? Ruku. Nabi sujud enggak? Sujudnya. Itu semua dikerjakan bapak-bapak. Semuanya udah sunnah itu. Nah, sekarang kita lihat wudunya. Sunnah wudu. Yang pertama, walaupun hadisnya diperdebatkan, tapi ulama sepakat bahwa wudu itu harus dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hadis yang bicara tentang bismillah itu banyak diperdebatkan kesohihannya. Misalnya hadis begini. Ini ada yang megang mazhab Hambal di Ahmad bin Hambal. La wudu'a liman lam yaqra bismillahirrahmanirrahim. Tidak sah wudu orang yang tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Maka di mazhab Hambali baca bismillah itu menjadi rukun. Yang enggak baca bismillah tidak sah. Di mazhab Syafi'i bismillah itu menjadi sunnah. Maka wudu tanpa bismillah sah. Ada lagi hadis mengatakan kullu mri'in dibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u. Setiap urusan yang penting, wudu itu penting. Setiap urusan yang penting, salat itu penting. Kerja itu penting. Tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus dari rahmat Allah. Terlepas hadis ini diperdebatkan, dua hadis ini, yang jelas ulama sepakat setiap memulai wudu harus dimulai dengan bismillah. Hebatnya Pak, bismillah ini juga urusan keimanan, urusan tauhid. Ini mah jujur aja Pak, jujur aja kita jujur-jujuran dah. Sebenarnya Pak, kalau kita haus, lalu kita minum, yang bikin haus kita hilang, Allah apa air? Jujur. Iya, jujur aja. Bapak lapar, kemudian makan, ada nasinya, ada ayamnya, ada sambalnya, hilang laparnya. Yang menghilangkan lapar itu nasi apa Allah? Jujur Pak. Pas dah kalau begitu mah. Kalau ya itu bicara tauhid Pak. Kenapa makan harus baca bismillah? Kenapa minum harus baca bismillah? Supaya keyakinan kita yang tadi itu, yang secara hakikat itu salah sebenarnya. Kan begini Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Saking Maha Pengasihnya tanpa kita minta kita dikasih. Apa? Lidah, ludah, gigi, usus, leher, tenggorokan, perut. Di mana air itu harus mengalir. Di mana makanan itu harus berjalan. Maka ketika minum Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita boleh bilang, untung ada air, haus gue hilang. Enggak, yang ngasih air Allah. Yang ngasih mulut
Allah. Yang ngasih usus, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saking sayangnya, nggak pakai minta, dikasih. Itu filter tauhid kita. Karena kita ini kan orang-orang awam yang kadang-kadang tauhidnya ya naik turun. Kalau yang ngaji begini kan kita pada bener-bener banget. Ayo Pak, Ramadan awal tuh. Kalau pakai ngaji mah kita bener-bener banget. Sama Pak, saya pakaian begini juga lagi ngajar doang Pak. Nah, ntar di lapangan bola jangan cari yang begini. Nggak ketemu. Kalau di lapangan bola ada yang begini, dukun pasti Pak. Adanya di bawah tiang gawang. Nah, itu bismillah. Maka makan dimulai dengan bismillah. Ya sekarang kan Bapak nih besok dapat honor, besok dapat gaji. Yang ngasih Allah apa bos? Gitu kan? Pertanyaan adalah, bos enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saking sayangnya dikasih tangan buat bekerja. Saking sayangnya dikasih kaki buat melangkah. Saking sayangnya dikasih mata untuk melihat. Itu menghasilkan dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau mazhab Hambali harus bismillah. Enggak bismillah tidak sah. Mazhab Syafi'i sah tanpa bismillah. Maka kalau kita mau sebenarnya gue mazhab apa sih? Tinggal didiagnosa aja Pak. Kira-kira Bapak kalau wudu nggak bismillah, sah apa kagak? Sah, Syafi'i berarti. Begitu aja. Gue lupa bismillah, tapi kan sah ya? Sah, yakin sah. Berarti Syafi'i. Kalau nggak sah, ulang lagi tuh. Itu berarti Hambali. Nah, maka kadang-kadang kan saya bilang gitu, ada orang nggak mau bermazhab. Lu nggak mau bermazhab juga tetap aja akhirnya bermazhab. Kan udah habis semuanya Pak, udah habis semua. Yang berpeluang sekarang itu adalah kejadian-kejadian saat ini. Orang sebut dengan masalah-masalah yang kekinian. Nah, bunga bank, bicara tentang asuransi, bicara tentang BPJS, haji pakai uang boleh, pinjaman segala macam. Nah, itu yang sekarang tuh masalah-masalah kekinian. Yang jadi ada bahasa ini sudah di luar mazhab sudah sebut dengan ijtihad. Bismillah Pak. Jadi saran saya walaupun di mazhab Syafi'i tidak mengatakan wajib tapi supaya sempurna baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah hafal kan ya? Bangetan lu kagak hafal mah bener dah, kebangetan dah. Tibang bismillah. Kalau kan Betawi, tibang bismillah kagak hafal, kebangetan dah. Nah, ada pengantin Pak, nyebut syahadat saking groginya, kagak rapi-rapi Pak. Maka saya bilang besok-besok pengantin kalau baca syahadat dibimbing, kesian dia. Dia nggak duga bahwa yang hadir itu para ulama, para kiai. Kan kalau anak santri mah di depan ulama, di depan kiai rasanya beda begitu Pak. Dia nggak duga bahwa yang bakal menjadi saksi dari pihak perempuan itu adalah orang yang dalam tanda petik punya jabatan. Jadi baru datang sudah, aduh serem nih. Ayo baca syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujungnya sedekah Pak. Saking groginya tuh. Akhirnya kata Bang Hulu, saya bimbing ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Padahal dia udah bisa banget syahadat. Nah, yang pertama, bismillah. Yang kedua Pak, sebelum tangan ini dipakai untuk berkumur, kalau ketika Bapak keluarin keran itu, dicuci dulu tangannya. Kata Nabi, idza staiqadha ahadukum, kalau bangun tidur salah seorang kamu, min manamihi dari tidurnya, fal yaksil, maka fal yakhmis, maka celuplah tangannya ke benyana 1 kali dicuci. Sebelum diambil buat ke kumur. Kenapa? Li'annahu la yadri aina batat. Sebab semalam dia nggak tahu tangannya tidur di mana. Semalam waktu Bapak tidur tuh, tangan kemana tuh bergerilya? Nggak tahu tuh. Pernah nggak, mohon maaf, duburnya gatel? Bisa jadi kan? Digaruk sampai ke bagian paling dalam. Habis bangun tidur langsung wudu. Wah, Pak, pencemaran itu. Bisa nggak ngayap ke rumah tetangga? Oh sangat bisa. Bagi yang udah punya istri tetangga tuh ke tetangga bisa. Maka dicuci dulu. Ini sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim sambil cuci tangan. Nah, maka kerannya dibukanya jangan besar-besar Pak. Kerannya asal dibuka dikit aja tuh buat cuci tangan. Yang bagus mah keran yang pakai sensor. Iya ya. Yang kalau kita anggap tuh udah gitu. Udah.
Tapi kalau di kita hilang, Pak. Ya kalau di sini ada security-nya aman kali ya kalau di Darussalam. Kalau di masjid-masjid kita tuh, wah bisa hilang. Apalagi ada banyak anak kecil main di situ mulu, Pak. SDM-nya belum sanggup untuk menerima yang itu tuh. Tapi saya lihat kalau di beberapa, mohon maaf, beberapa tempat gitu, itu lebih enak. Selama tangan kita masih ada, dia keluar kan? Sensor tuh. Nah, ada yang juga sensornya pakai dipegang, dielus tuh palanya, ada baru dipegang dulu, baru ada. Ada yang diketok itu dulu, ada sensornya. Tapi kan kita nggak ada tuh. Kadang-kadang juga ada keran yang kurang ajar, Pak. Ada, Pak. Yang kalau kita buka basah semua. Ada juga, Pak. Itu keran murah itu. Dibuka pelan, cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, kemudian cuci tangan. Katanya, ini hadisnya nih sahih, Pak. Kalau bangun tidur, hadis itu kan bangun tidur, Ustaz. Kalau sholat asar kan nggak bangun tidur. Maka ada sebuah kaidah mengatakan al-ibratu bi umil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah hukum itu diambil keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebabnya. Sebabnya bangun tidur, tapi hukumnya kalau mau wudu cuci tangan. Diambil keumumannya. Itu kaidah fikihnya. Kalau kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Misal begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan pernah digunakan kata begini, Kul huwallahu ahad. Kul itu katakanlah ya Rasulullah. Siapa yang disuruh mengatakan? Rasulullah. Kita memang nggak disuruh. Asbabun nuzulnya itu ayat kul. Katakanlah siapa? Rasulullah. Kalau katakanlah kalian semua bukan kul, kulu, katakanlah kalian semua. Kalian semua harus bicara. Ini kul, Nabi doang. Sebabnya itu cuma Nabi, tapi permasalahannya bukan itu, perintahnya bukan hanya untuk Nabi. Maka al-ibratu bi umumil lafzi. Yang diambil itu keumuman lafaznya. Kita semua akhirnya baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul ya ayyuhal kafirun. Tuh kul buat Nabi doang. Kalaulah khususnya buat Nabi, itu ada penjelasan. Ini khususnya buat Nabi. Misalnya apa? Isra, Mi'raj. Itu kalimatnya subhanalladzi asra. Di depannya kata subhana. Ini kejadian luar biasa. Nggak mungkin terjadi kepada orang lain. Maka katanya subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Kita jangan ngimpi Isra Mi'raj. Kayaknya gue pengen Mi'raj nih. Ya, Pak, tabok aja begitu, Pak. Ngimpi gitu. Nggak ada, Pak. Itu buat khususiyah Rasulullah. Yang ketemu malaikat Jibril itu cuma Rasulullah. Nggak usah kita semalam gue tahajud Jibril datang. Jangan, Pak, jangan. Itu bukan Jibril, Pak, jurig kayaknya. Nggak ada. Itu khususiyah. Khususiyah itu hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalimat kan gini, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul datangkan ambil, apa yang Rasul larang, apa yang tinggalkan. Yang Rasul larang tinggalkan. Yang enggak dilarang mah enggak disuruh tinggalkan, Pak. Yang dilarang tinggalkan. Yang Rasul datangkan ambil. Yang dilarang, nah. Tuh, jadi ada sesuatu yang khusus ya. Dah, ini al-ibratu bi umil lafzi la bi khusus sabab. Selanjutnya berkumur. Paham semua dari ya? Berkumur. Bahasa Arabnya tamadmad. Madmad itu berkumur. Berkumur itu, Pak, walaupun tahsulu berhasil dengan idkhalul ma'ilal tam, memasukkan air ke dalam mulut, tapi yang bagus itu masuk digoyangin. Gitu, Pak. Karena inginnya hasilnya ada nanti membersihkan mulut. Bukan cuma kan ada yang minum, Pak. Enggak apa ya, tidak ada gerakan air di dalam mulut, cuma keluar doang. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apanya. Soal kekumurnya masuk kategori kekumur. Kalau di fikih itu selalu ada lugotan wastilahan. Jadi misalnya musafir itu apa sih? Musafir itu secara bahasa gitu. Musafir itu secara bahasa, nanti secara istilah. Jadi kalau menggunakan kata madmad berkumur, memasukkan air ke dalam mulut, itu masuk kategori berkumur. Beres tuh, beres. Udah dapat sunahnya, dapat. Tapi tidak sempurna. Sempurnanya ada caranya ke kumurnya. Tapi Pak, kalau lagi puasa Ramadan,
siang-siang begini jangan juga kebangetan. Sampai yang dangak. Akhirnya masuk separuh. Alhamdulillah. Enggak. Jangan terlalu juga kalau ketika Ramadan. Dah. Berapa kali? Sunnahnya 3 kali. Ketika airnya ada. Nah, sunnah-sunnah ini bisa digeser nih Pak. Ketika airnya enggak ada atau antriannya panjang. Bapak pernah di rest area pas waktu maghrib? Maghrib, terutama maghrib Pak. Rest area masuk pas waktu maghrib. Maka kalau musafir itu Pak, jangan jamak takdim maghrib sama isya. Mendingan jamak takhir. Nanti di isya. Kalau pas maghrib Bapak datang rest area, kemudian gelombangnya gelombang kedua, gelombang ketiga, itu yang pertama kan penuh tuh, tempat wudhunya penuh. Lagi antri. Kalau antri begitu saran saya sunnah-sunnahnya ditinggalkan. Karena yang belakang tuh, sebab waktu maghrib sebentar. Jadi udah wudhunya yang wajib-wajib aja. Ini kadang-kadang udah ngomong yang sebelah. Dari mana Mas? Oh jauh ya. Yang belakang udah 10 antri di sana. Ya Allah, saya kadang-kadang kalau nggak gitu, udah Pak jangan, kalau bahasa Betawi jangan ngobrol. Ini di belakang ini kalau udah klaksonan udah berisik ini. Nah, kalau apalagi airnya sudah keluarnya sedikit. Nah, kalau airnya mencukupi, Darussalam mencukupi insya Allah ya. Jadi berkumur ya 3 kali. 3 kali. Setelah berkumur ada namanya istinsak dan istinsyar. Istinsak itu memasukkan air ke hidung. Istinsyar itu mengeluarkan. Jadi ada masukin, ada ngeluarin. Bukan begini Pak. Ada yang begini ya? Ada tuh. Kadang-kadang kita lihat ada ya. Ada tuh. Atau begitu semua di sini. Istinsak itu yang paling bagus Pak. Walaupun saya akhirnya nggak ngamalin karena saya pernah trauma juga. Jadi disedot Pak gitu. Tuh. Nanti keluarin. Nah, saya pernah Pak. Jadi waktu zaman itu sampai sekarang masih trauma. Jadi saya nggak berani ngejedot kenceng-kenceng. Jadi kata teman begitu. Teman soleh duluan deh ya, alim duluan. Waktu kuliah semester 6 sampai semester 5 gitu. Lah, lu kalau nggak mau pilek, kalau wudhu sedot biar kenceng. Apa sih dikerjain waktu itu saya nggak tahu juga tuh Pak. Yang kenceng begitu, nanti naik ke atas, bersih hidung lu nggak bakal pilek katanya. Ini kata temen. Masa? Lu amalin deh. Nabi begitu gitu. Dah, saya amalin Pak, saya tarik naik ke atas Pak. Terus keluar dari sini Pak. Sampai ke hidung lagi keluar gitu. Puyang pas saya. Trauma saya ambil saya itu. Lama di saya ini nyunah apa gue dikerjain sih sebenarnya. Tapi teman saya nggak tanya lagi sebab saya yakin betul dia alim gitu. Saya yakin betul dia alim, pasti dia ngerjain seperti itu. Cuma ketika saya amalkan saya nggak bisa. Emang sudah gitu. Ditarik sedikit, naik sampai sini, dikeluarin. Ada sebuah hadis mengatakan begitu Pak. Setan kalau malam itu numpang tidur di hidung kita. Maka kalau diginiin, setannya mental. Nah, itu ada hadis begitu. Wallahu alam bener apa kagak, wallahu alam deh ya. Tapi yang jelas kan kalau orang kesiangan memang ngoroknya di sini gitu ya. Itu dalam bahasa fikih namanya istinsyak dengan istinsyar. Jadi masukinnya namanya istinsyak, ngeluarin namanya istinsyar. Dah. Jadi ada bismillah, ada cuci tangan, ada berkumur, masukkan air ke dalam hidung istinsyak, keluarkan air dari hidung namanya istinsyar. Selanjutnya ini yang agak kontroversi soal pelaksanaannya, siwak. Nah, Bapak pernah dengar kayu siwak ya? Kayu siwak, namanya kayu arok. Pohonnya namanya pohon arok, kayunya namanya kayu siwak. Kata Nabi, as-siwak matharatun lil falmi wa mardatun lillah. Siwak ini membersihkan mulut dan mengundang ridho Allah. Nah sekarang masalahnya, zaman sekarang boleh nggak siwak diganti dengan pasta gigi? Nah itu dia. Nah, bagi para teman-teman yang mengamalkan hadisnya tekstual, pokoknya zaman Nabi siwak, harus siwak. Orang kayunya masih ada, nggak bisa diganti. Pokoknya hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kulla wudu'in. Umat kalau tidak bikin susah umatku, aku akan merintahkan dia bersiwak setiap mau wudu. Jadi nyiwak dulu,
baru wudhu. Siwak, kayu siwak. Sebelum kita bahasnya, kayu siwak itu Pak, kualitasnya beda-beda. Kalau Bapak di kampung, ada orang pulang haji, kemudian ini ada siwak, tuh, yang digulung tuh Pak, ada banyak, kita ngambil satu tuh, itu siwak kaki 5. Itu 5 real, satu gulung. 5 real itu kira-kira 20.000. Kalau 4.000 dia, satu gulung. Yang bagus itu siwak panjang, kita beli panjang segini nih, panjang, dipotong 3, trek, potong 3. Kecil biasanya, itu siwak 5 real. 5 real tapi satu gini. Tuh kalau yang nggak tahu belinya, di tempatnya nggak tahu. Biasanya kalau yang itu, tuh. Itu rasanya Pak, kalau kita gigit-gigit itu rasanya, itu ada rasa mintnya. Siwak tuh. Dan kalau yang gede itu kan kadang-kadang dianjurinnya pakai diketok-ketok tuh, dok supaya halus. Kalau dia nggak digigit-gigit ya, rata tuh. Itu siwak. Jadi saya kalau ada orang bawain siwak, suka ada yang dibungkus segala macam, gede segala macam itu kalau di Kuba tuh, kalau teman-teman umroh haji tuh di Kuba ada, kalau tempat wudhu laki ambil kiri, sebelah kanan ada tuh yang bagus. Nah, ntar umroh bareng saya aja. Ntar saya kasih tahu beli siwak. Ya, buat dijual di Darussalam ya. Nah, sekarang kita boleh nggak siwak diganti dengan pasta gigi? Bagi teman-teman yang memahaminya syariat itu kontekstual, tadi kontekstual tuh, pokoknya begitu kata nas, begitu yang dikerjakan. Tapi ada ulama-ulama kekinian yang kontekstual, begini. Apa sih tujuan dari siwak? Zaman Nabi apa? Membersihkan gigi, membersihkan gusi. Oh, berarti apapun yang bisa membersihkan gigi dan gusi masuk kategori siwak. Tuh. Maka sikat gigi masuk kategori siwak, pasta gigi masuk kategori siwak. Itu yang kontekstual. Contoh lain, Pak. Kenapa Nabi berbuka puasa pakai korma? Kenapa? Apa karena kormanya? Apa karena buahnya? Apa karena manisnya? Ayo. Kalau karena kormanya, Nabi pakai korma, gua harus pakai korma, itu tekstual. Kalau karena manisnya, ya, kalau karena manisnya, maka ada pembahasan kenapa manis? Ada di fikih itu mengatakan karena dari pagi belum makan, zat gulanya rendah, jadi ditambah dengan, maka ada berbuka dengan yang manis. Nah, itu iklan minuman. Berbukalah dengan yang manis. Ya. Kalau di sini berbukalah dengan sosis. Ya. Ya. Maka ada seorang ulama, guru saya kayak Muhammad Muhajin Amsar Ad-Dar Bekasi, almarhum, dia ngarang kitab namanya Misbahuz Zulam, itu sarahnya Bulughul Maram, dia bilang, kalau di Indonesia, kalau nggak ada korma bisa diganti dengan semangka. Semangka itu pertama buah, kedua manis. Korma, buah juga manis. Maka setiap buah yang manis masuk kategori korma, termasuk sunnah ketika berbuka puasa. Itu pemahaman kontekstual. Ya kan ada juga masalah-masalah yang udah klasik, tak mohon maaf ya masa klasik Pak ya, mohon maaf masa klasik nih yang diperdebatkan. Itu kan ada teman-teman kita yang kalau pakai kain naik ke atas gitu ya, ada teman-teman kita yang ke bawah begitu. Itu kan hadisnya begini Pak. Allah 3 orang salah satu anak khasmuhum yaumal qiyamah. La yanzuru ilaihim wa lizakkihum walahum adzabun alim. Ada 3 orang yang nanti di akhirat aku adalah musuhnya. Kalau bahasa Betawi, gua kagak ngomong, gua kagak lihat, gua kagak ampunin dosanya, gua kasih azab. Oh gitu. Siapa itu? Yang pertama al-musbil. Musbil itu orang yang memanjangkan celananya, memanjangkan kainnya sampai ke bawah mata kaki. Itu musbil. Hadisnya tuh. Nah, tapi di hadis lain, al-musbil, orang yang musbil lil khayala, karena sombong. Rupanya, zaman Nabi saat itu, pakaian itu minim. Maka begini, zaman Nabi itu, kalau kita baca Sahih Bukhari, nggak ada baju kayak begini nih. Adanya baju diikat di sini Pak, kayak oto. Saking minimnya, maka segini tuh. Orang-orang yang punya pakaiannya banyak, pakaiannya itu dulu, itu saking sombongnya sampai ingin menunjukkan, tuh gue mau punya panjang, tuh gue punya banyak. Maka kata Nabi, gue ajab lu.
Kata Nabi nanti diajak nambah. Karena sombongnya. Pertanyaannya sekarang, yang diinginkan Nabi tingginya apa kagak sombongnya? Tuh. Yang baca tekstual, pokoknya Nabi segini, harus segini. Ya udah. Yang baca kontekstual, yang penting kagak sombong. Kalau segini sombong juga ya sama aja, Pak. Itu tekstual dan kontekstual. Makanya kadang-kadang nggak ketemu nih antara pemahaman yang tekstual dengan pemahaman yang kontekstual. Saya tadi lihat itu tuh sutrah tuh. Sutrah sunnah Nabi yang terlupakan. Nah, kata ulama, ini garis ini udah jadi sutrah nih. Jadi kalau Bapak sholat di garis itu, saya lewat di garis ini kata ulama, ini udah sutroh. Karena udah ketahuan, ini sapnya segini gitu. Yang nggak boleh lewatnya di belakang garis ini. Tanpa itu pun beres tuh. Itu pemahaman kontekstual. Yang pakai itu pemahaman tekstual. Dua-duanya benar, Pak. Dua-duanya alim, Pak. Kita yang ribut, yang nggak paham. Nah, itu tekstual dan maka selalu kadang-kadang ada perdebatan tuh, perdebatan. Maka yang penting memaklum aja udah. Berarti ini memahaminya tekstual, ini memahaminya kontekstual. Ngomong-ngomong orang Islam bukan itu dua-duanya? Dah beres, dah. Umat Nabi Muhammad, ya. Ya. Itu ketika kita bicara tentang siwak dan sikat gigi. Jadi kalau ada orang bilang ini, udah aja nggak usah siwak, sikat gigi. Monggo. Karena giginya tetap bersih. Itu pemahamannya kontekstual. Enggak, saya harus tetap pakai siwak. Maka dia ada di kantongnya tuh. Kalau mau sholat, habaib tuh kadang-kadang tuh kan. Guru-guru ngaji kita tuh kadang-kadang tuh. Itu pemahamannya tekstual. Pak, kalau Bapak pada kelompok yang tekstual tetap pakai siwak, tolong Pak, kata teman saya yang dokter nih, siwak itu kalau bisa, kalau dipakai 2 minggu, potong. Bikin lagi. Potong, bikin lagi. Jadi siwak ada habisnya, Pak. Jangan 7 tahun itu aja. Nggak tukar-tukar. Mana dipinjemin ke temennya, nih pakai. Nah, jadi siwak itu ada habisnya. Nah, kalau di Saudi Arabia, Pak, itu udah menjadi kebiasaan tuh, Pak. Jadi sampai penjaga pintu Masjidil Haram juga begitu biasa tuh. Kadang-kadang supir nungguin ini sambil aja begitu. Siwak sama tasbih, itu bacaan ini biasa tuh. Tangannya begini aja sama tasbih. Ini adat mereka begitu, kebiasaan mereka begitu, ibadahnya adatnya udah pakai tasbih gitu. Tapi ada kebiasaan-kebiasaan yang sama kita janggal juga. Dia apa kalau puasa nih, Pak? Ada orang mungkin orang awam ya, tuh kalau puasa subuh pas azan lari, Pak, minum. Pas azan subuh minum. Nah, sebab puasa dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib. Subuhnya di itu enggak? Nah, puyeng kan? Maka kalau di mazhab Syafi'i bahasanya begini. Ini kan tutup gelas nih. Ini harus pas apa dilebihin? Lebihin. Ini setar, ini finish. Setarnya garisnya diinjek apa kurang? Finishnya diselewatin apa pas? Gitu. Nah, maka dia bilang, oh enggak, pas-pasan. Berarti pas subuh masih boleh minum. Itu kan sama kita rasanya kurang cocok ya. Apalagi Indonesia memakan 7 keajaiban di dunia Indonesia, Pak. Kadang-kadang. Maka di Indonesia ada imsak kadang-kadang tuh. Kenapa orang Indonesia susah disiplin? Maka dibikinin sama imsak. 10 menit dah, yang mau ngerokok habisin 10 menit dah. Yang mau gosok gigi dah. Coba Pak orang Indonesia, lagi ngerokok. Allahu Akbar. Dibuang apa lanjut? Lagi ngopi, Pak. Udah aja. Orang Indonesia, Pak. Maka saya ketika ditanya, itu kalau rudal Israel lewat di atas kita itu. Tuh ngalanginnya pakai apa Ustaz? Santet, saya kata gitu. Sama ketapel dah. Iya. Iya, sekarang kalau mohon maaf ya, ada Iran melawan Israel. Harusnya kan saya sendiri bilang, akhirnya Israel ketemu juga lawan sepadan. Begitu kita. Tapi ada yang bilang, si A, aduh. Entar apa ngomongin si A Suninya kalau Israel udah habis ya. Sekarang udah jangan ngomongin itu dulu dah. Sebab selain Iran, selama ini nggak ada yang berani nyerang Israel. Saudi Arabia, mana? Indonesia, mana?
Ya kan Sunninya kan situ, Kuwait, ada nih. Udah sekarang mah yang ribut jangan dibutin Sunni Syiahnya, jangan dah sekarang mah. Sekarang mah biar aja dulu. Ntar kalau udah selesai baru ngomongin Sunni Syiah. Saya ingat ceramahnya Ustaz Ida Adi Dayat satu-satu. Jadi dulu ketika terjadi penjajahan Belanda, itu sudah mau dibicarakan tentang apa kunut, subuh, tahlilan. Udah ini kita musuh kita jelas Belanda. Yang itu kita jangan ngomongin dulu deh. Ini kalau diomongin akhirnya, ini yang kunut sama yang kagak kunut bisa berantem. Belanda yang asik. Udah. Mereka aja dulu. Ntar abis mereka baru kita diskusi nih urusan kunut sama urusan terawih 11 sama 20 ya. Nah, maksudnya begitu tuh. Dah, itu pemahaman tekstual dan kontekstual. Monggo silahkan yang tekstual ada ulamanya, yang kontekstual juga ada ulamanya. Emang kita boleh ngikutin ulama? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang engkau berikan nikmat keilmuan. Jalan orang-orang kan bukan jalan Nabi, bukan zaman para rasul. Jalan siratal ladzina an'amta. Ini kan tafsirul ayat bil ayat, tafsir ayat dengan ayat. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Yang lurus yang mana sih? Siratal ladzina an'amta. Berarti jalan orang. Kita ngikutin dah. Maka kadang-kadang ada istilah madhab. Saya kira ini sampai di siwak ya. Sampai di siwak barangkali nanti kita lanjutkan lagi. Kalau panjang nih Pak, terus kita bahas sholat, kita bahas zakat, kita bahas haji. Apa langsung bab nikah aja ya? Kayaknya lebih seru bab nikah kayaknya. Saya kira itu sebagaimana biasa yang barangkali perlu kita diskusikan lebih lanjut dipersilakan. Ya silakan. Soal jangan ditoyor aja. Ada orang tertinggal juga nih sholat. Misal tadi kita 2 rakaat, 4 rakaat. Kita juga tertinggal. Bagaimana caranya? Enggak usah ditepuk, enggak usah dicolek. Berdiri aja di samping sebelah kanannya, agak maju sedikit, lalu takbir. Ketika kita takbir, kan gini. Sholat jamaah itu sunnah. Saya ulang. Sholat jamaah itu sunnah, bukan wajib. Jadi ini yang ketinggalan, kita angkat sebagai imam. Dia mau tahu atau tidak tahu diangkat jadi imam, nggak masalah. Sebab dia tanpa tahu pun sudah jadi imam. Diangkat sama ini jadi imam. Tetap ada pahala jamaahnya. Yang wajib niat jamaah itu ini. Makmumnya. Maka ini nggak usah dicolek, nggak apa-apa Pak. Takbirnya sampingnya. Allahu Akbar. Maka yang ini kalau dia ngaji, ya teman-teman, paham. Dia angkat jadi imam. Dia redo, dia nggak redo, pasti dia dapat pahala jamaah. Sebab kita dengan sadar mengangkat dia jadi imam. Saya khawatir Pak kalau diketok begitu Pak, ada yang kagetan. Nah, bukan. Kalau di Darussalam kan cuma zuhur sama asar doang. Tapi kalau ada sholat isya misalnya malam jam 9, dia masuk sendiri, tiba-tiba ada yang nyolek begitu tuh. Di tempat saya pernah kejadian beberapa tahun yang udah lama juga sih. Jadi emang ini orang awam baru mau ke masjid. Tadinya anak Badung lah baru ke masjid. Terlambat sholat asar. Terlambat sholat asar maksud saya lu kan baru di rumah aja. Enggak, saking tobatnya hijrah dah harus ke masjid. Tiba-tiba ada jamaah yang nyolek di belakang. Dia batalin Pak. Apa dia bilang? Jangan ikutin saya Pak. Jangan ikutin saya Pak. Saya belum bisa Pak. Nggak perlu dicolek, nggak usah. Gini nih. Nanti yang datang kedua posisinya di sini. Yang ini mundur. Kalau yang ini nggak mundur, ini boleh tarik tangannya supaya mundur. Jangan yang ini di sini, ini di sini. Sah sih, sah boleh sih. Cuma sunahnya bukan begitu. Yang kedua adanya di sini, belakang imam, supaya ini mundur. Nah, atau jangan juga ini di sini Pak. Ini jamaah perempuan. Kalau jamaah perempuan begini Pak, ini imam, ini jamaah, begitu kalau perempuan. Karena nggak ada suaranya. Perempuan. Kalau laki, kalau yang pertama di sini di kanan, ada di sini, nanti ini mundur. Gitu ya. Selanjutnya kiri, kanan, kiri. Selanjutnya, ini kadang-kadang ada yang baru-baru udah di sini aja Pak nih. Ada nih baru nih, ada di sini aja nih. Mojok aja mojok. Perangko. Gitu ya.
Jadi sebenarnya, oh ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting gerakannya sama. Yang penting gerakannya sama. Jadi bapak-bapak masuk nih, ada orang pengen ba'diyah. Kita nggak tahu dia ba'diyah. Emang jangan ditanya, masih ditanya. Lu ba'diyah, jangan tanya begitu. Yang penting gerakannya sama, gerakan yang sama, rukunnya sama. Yang nggak boleh itu yang mengangkat gerakannya tidak sama. Orang sholat jenazah, diangkat jadi imam. Yang tolol makmumnya kayaknya. Kan di depan ada jenazahnya ya. Nggak boleh Pak. Atau orang sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Kan dia sholatnya 2 kali, rukunya 2 kali. Itu nggak boleh karena gerakannya berbeda. Sampai kalau Bapak kesiangan subuh sholat id, Bapak boleh imam sholat id, Bapak sholat subuh berjamaah. Itu ada takbirnya zikir. Sholat itu isinya zikir. Jadi kalau misalnya Idul Fitri ada kesiangan, waduh gue belum sholat subuh. Jangan sholat id Pak, sholat subuh aja. Jamaah, imam sholat id, Bapak sholat subuh. Udah jangan pakai kunut. Ntar ketahuan. Udah pindah mazhab udah. Gitu ya. Boleh aja. Cuma pernah Pak di tempat saya ada orang apa ya? Jadi ada imam habis sholat zuhur, sholat tasbih. Bapak tahu sholat tasbih? Yang subhananya 15. Ada yang datang Pak, ikut jamaah, dalam hati saya makan tuh. Lama Pak. Gerakannya sama nggak? Sama, cuma lama. Ada orang datang gitu, datang, ada yang sholat kiai udah sholat zuhur, sudah sholat ba'diyah zuhur, nggak ngapa-ngapain Ramadan, sholat tasbih. Ada orang datang belakangan, langsung aja masuk jamaah-jamaah tasbih. Dalam hati saya, sedep bener. Nah, lebih baik sih Pak sholatnya lebih lama, cuma ngeselin. Siapa ya? Sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud ya, yang Nabi jadi imam, kemudian tiba-tiba dia ikut jadi makmum. Surah pertama Al-Baqarah. Kata dia, paling 20 ayat terus. Ada hati jelek di hati saya. Ini kalau bukan Nabi gue tinggal nih. Nah, lagi? Cukup ya? Udah ada manfaatnya. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shalli wa sallim wa karim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.